Yang terkasih di dalam Kristus, malam ini adalah malam penghujung dari tahun 2021. Tahun 2021 ini memang tahun yang cukup kelam ya. Tahun yang menguras energi kita dalam soal kesehatan, tahun yang menguras kemanusiaan kita, tahun yang sungguh-sungguh berat bagi banyak orang karena terkait bagaimana manusia hidup di tengah pandemi ini dan manusia kemudian bisa memilih untuk mempertahankan hidupnya. Ada yang menjadi korban juga, tapi juga ada yang selamat. Kalau saya bicara sampai di sini, berarti ya saya bisa selamat bersama Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Tapi ada saudara-saudara kita yang terkasih juga yang menjadi korban keganasan alam ini, keganasan dari penyakit COVID-19 itu. Tahun yang sungguh mengharu biru, tahun di mana kita dipisahkan oleh banyak hal, tahun yang membuat kita juga mengerti tentang kehidupan ini dan pentingnya persaudaraan. Tahun 2021 yang akan kita tinggalkan adalah tahun yang mendidik kita untuk lebih menghargai kehidupan. Tapi juga tahun yang kita rasakan juga karena keterbatasan, karena protokol kesehatan, tahun yang cukup memisahkan kita dengan orang lain. Tahun yang juga memisahkan kita dengan Tuhan kita. Kita tidak bisa leluasa mengekspresikan iman kita. Misa dibatasi hingga saat ini. Kita juga sulit untuk bisa melangkah dengan benar bagaimana yang tepat, yang sesungguhnya yang harus saya jalani. Sehingga sampai akhir tahun ini tafsir tentang kehidupan itu beraneka ragam. Ada yang berani mengekspresikan dirinya, menganggap biasa kembali. Tapi ada yang ekstrim selanjutnya, ada yang masih takut untuk keluar rumah, takut berjumpa dengan orang lain, takut untuk juga berjumpa dengan Tuhannya. Itu yang sedang kita alami. Mengapa saya mengajak menghitung-hitung Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Ya karena kemampuan manusia ini memaknai waktu seperti itu. Jadi kalau kita memaknai waktu itu sebenarnya karena keterbatasan kita. Menurut Santo Agustinus, waktu itu adalah abadi. Benar juga bahwa sebenarnya kalau nggak dihitung-hitung, ya nggak ada kalendarium, nggak ada macam-macam, ya jalan seperti ini. Tidak ada perubahan yang luar biasa. Besok itu lalu mataharinya menceng sedikit muncul dari utara karena mulai tahun 2022 gitu. Nggak menceng lagi mungkin munculnya dari selatan, enggak juga. Kita bangun yang sama, kita menghirup udara yang sama, kita menjalani hidup yang sama gitu. Makanya Yesus itu kalau mengatakan dirinya akulah Alfa dan Omega, awal dan akhir, itu mau mengatakan memang waktu itu ya abadi sudah. Nah, kenapa kita itu ribut ya soal waktu? Bahkan ada orang mengatakan saya kehabisan waktu, saya kurang waktu, saya kehilangan waktu, saya menyanyiakan waktu dan sebagainya. Ya karena keterbatasan kita, maka manusia itu mulai menghitung keberadaannya di dunia itu. Kita membutuhkan kalender, kita menghitung hari, kita menghitung jam, kita menghitung secara ilmu pengetahuan perputaran bumi ini mengelilingi matahari supaya bisa dijadikan acuan. Sehingga kalau benar itu lalu memang 365 setengah hari itu hari ini. Besok itu sudah memulai satu putaran lagi, memulai start lagi. Makanya tahun itu kan dihitung satu rotasi bumi kepada matahari.
Tapi startnya dari mana juga nggak ngerti. Sebelah kiri, sebelah kanan, dari matahari, dari mana kita menghitungnya sebenarnya. Maka digambarkan bahwa waktu itu adalah usaha manusia menghitung-hitung kehidupannya. Karena apa? Anda dan saya itu ada titik start lahir, ada titik start nanti tidak ada di dunia ini gitu. Jadi ngitungnya itu karena kita itu ada sementara di dunia ini, maka saya menghitung. Saya tahu 5 tahun saya hidup, saya tahu 10 tahun umur saya tahu hidup di tahun berapa. Digandengkan itu karena kita ada saatnya tidak ada di dalam dunia ini, ada saatnya Anda dan saya hadir di dunia ini, dan ada saatnya Anda dan saya nanti juga ditandai oleh enggak tahu siapa. Ada saatnya kita enggak bisa menandai kapan saya kembali kepada Tuhan. Yang nulis tanggal kematian Anda dan saya bukan kita loh. Saya ingatkan itu. Yang pesen tanggal kematian nanti bukan Anda dan saya sendiri. Orang lain yang menulis. Justru disitulah maka kita sungguh menghargai waktu. Kita menghitung waktu itu begitu rinci. Sampai ke tiap jam, menit, detik dan sebagainya kan. Dan sungguh disitulah kita lalu tahu bahwa oh ya, kehidupan saya dalam waktu yang harusnya abadi itu, saya sebagai manusia itu terbatas. Maka saya lahir tahun sekian, saya akan berumur sampai sekian, dan kemudian tidak tahu berikutnya ya hidup dalam waktu yang abadi lagi. Anda dan saya ini kan tidak pernah bisa sehebat-hebatnya orang kaya di Ngagel ini bisa membeli waktu. Nah, hebat-hebatnya saya lebih kaya, saya bisa membeli waktu saya. Tidak bisa juga kita membagi-bagikan waktu. Oh, saya kaya, saya punya waktu, tak dum waktu nih gitu. Tidak bisa juga. Waktu itu kita terima dengan gratis kok. Kita hanya menerima, dan harusnya kemudian memaknai waktu itu menjadi yang sangat berharga bagi hidup kita gitu. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau secara filsafat kita bisa melihat bahwa waktu itu sebenarnya bagian yang sungguh-sungguh di luar dari diri kita. Kita itu tiba-tiba ada saja di dalam waktu, dan Anda dan saya ini memaknai waktu itu karena kita hidup. Sehingga kita juga menandai setiap waktu itu ada kaitannya dengan diri kita. Tapi ternyata dari secara teologis, Allah itu sungguh-sungguh melihat dalam sejarah manusia itu butuh penyelamatan. Sehingga dikatakan tiba waktunya, dikatakan begitu kan. Allah mengutus malaikat Gabriel kepada seorang perempuan, orang perawan di kota Nazaret. Tiba waktunya ini tidak dikatakan, tapi Allah melihat ingin masuk dalam kehidupan sejarah manusia dan menjadi memulai sejarah keselamatan itu. Makanya menghargai waktu, mengawali tahun waktu pun kita bersama Bunda Maria gitu. Karena apa? Di dalam diri beliau itu, di dalam figur Bunda Maria itulah Allah yang abadi itu menyejarah di dalam waktu manusia yang dihitung-hitung oleh manusia. Jadi yang kekal masuk ke dalam kehidupan manusia yang rapuh untuk memberikan keselamatannya dalam kurun waktu tertentu. Makanya bisa dihitung lalu kemudian awal Yesus lahir ya dihitung sebagai tahun 0 gitu. Makanya dihitung sampai sekarang ya 2021. Kemudian juga dihitung bahwa ini adalah memang tahun Masehi, dari kata Al-Masih, Isa Al-Masih ya, Tuhan Yesus sendiri. Maka kalau kita melihat kalender itu adalah kalender Isa Al-Masih, kalender Kristen sebenarnya. Mulai Senin sampai Sabtu, loh, Roma itu kan bukan, itu kalender Yahudi, salah. Yahudi itu tidak kenal hari Minggu. Domingus
Dari kata hari Tuhan, hari Minggu, kita mengambilnya lalu menjadi hari Minggu. Mereka mengenal hari merayakan Tuhan itu hari Sabat, yang menjadi kata hari Sabtu. Nah, dalam pengalaman hidup manusia yang didatangi Tuhan dalam sejarah waktu itulah kita diberi benih keabadian, yang dimana Yesus sendiri mengajarkan betul bagaimana hidup yang sungguh-sungguh bisa menghargai keabadian itu. Tidak lagi berpusar-pusar soal waktu, tidak lagi hitung-hitungan soal waktu, ya toh. Seperti perjanjian lama kalau Anda baca itu memuji orang yang usianya tua, wah itu penuh berkat. Orang yang ubahnya penuh itu penuh berkat. Jadi perjanjian lama itu masih kotor, menggambarkan masih bahwa manusia yang panjang waktunya hidup di dunia itu penuh berkat. Tapi manusia yang pendek umurnya itu tidak penuh berkat. Makanya kalau menghitung-hitung waktu, ya Tuhan, bolehlah kami hidup sampai 80 tahun, 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Nah, Anda dan saya diajak untuk melihat tidak lagi terjebak dengan soal umur, tapi justru melihat apa yang sekarang ini menjadi yang berharga dalam kehidupan Anda dan saya, yaitu Allah yang menyejarah dalam kehidupan kita dan memberikan jalan. Dia hadir di dalam waktu untuk menunjukkan Anda dan saya ini memiliki waktu yang abadi. Dan itu dimulai dari Bunda Maria saat dia mengatakan, fiat mihi secundum verbuntum, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Disitulah mulai terjadi Allah hadir di dalam sejarah manusia. Dan disitulah mulai terjadi Anda dan saya mulai belajar, oh itu 2000 tahun yang lalu terjadi, oh itu karena kita lahir setelahnya dan kita menghitung sampai 2021 akhir. Maka maknanya apa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di penghujung tahun ini? Kita dipanggil kembali untuk melihat bahwa Anda dan saya selama 2021 itu rapuh sekali tentang kehidupan yang menyejarah dalam waktu di dunia ini. Dan kita itu ringkih sekali bagaimana mensikapi tentang tantangan kehidupan kita menghadapi pandemi ini, menunjukkan juga sikap kita yang beraneka ragam tafsir. Bahkan orang Katolik pun juga menafsirkan COVID ini juga macam-macam. Dan itu yang harus kita lihat, itulah momen mari kita memulai tahun yang baru, dikembalikan lagi. Saya tidak lagi menghitung waktu-waktu saya selama di dunia ini, seperti yang dikatakan Ayub gitu. Tapi mau menghitung lagi, saya bersama Bunda Maria ini, bagaimana saya akan mengarungi tahun yang baru ini dengan mengharapkan memperoleh waktu yang abadi. Kalau yang tahun lalu mungkin yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, kita cemas tentang kehidupan ini dan menghitung-hitung tentang keselamatan dengan waktu dan umur kita, maka yang kita dipanggil sebenarnya seperti bacaan yang kedua tadi, hendaklah engkau itu sungguh-sungguh yakin, gagah menegakkan kepala bahwa engkau bukan lagi hamba, engkau adalah anak-anak Allah yang menyejarah dalam kehidupan dunia ini. Kalau itu menjadi bekal kita, maka kita bersama dengan Bunda Maria merasa sama. Saya akan dilahirkan di tahun yang baru karena saya merayakan Santa Maria. Ibu saya juga di tanggal 1 Januari besok itu yang melahirkan Yesus juga melahirkan saya sebagai anak-anak. Lalu apa yang terjadi? Ya, keterbukaan untuk siap menghadapi segala sesuatu bersama Tuhan dan Bunda Maria. Itu kita dipanggil menjadi orang yang sungguh beriman, menghadapi sesuatu yang segala ketidakpastian, segala hitung-hitungan manusia nanti. Bahkan sekarang kita sudah mulai dicekoi lagi dengan prediksi Omikron, mulai naik lagi penderita COVID, hujan deras, gunung meletus, macam-macam. Oke. Itu kehidupan kita. Tapi bersama Tuhan Yesus dan Bunda Maria saya mau menjalani itu
sebagai bagian yang membuat saya tidak kehilangan yang abadi. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, semoga di awal tahun nanti, esok kita semakin sungguh-sungguh optimis melihat kehidupan kita yang rapuh secara realistis, tapi melihat juga kehidupan kita yang sungguh-sungguh berharga karena kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Allah gitu. Dan mari kita dari akhir tahun ini kita mensyukuri atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang dijaga dan sungguh-sungguh dilindungi dari penyakit-penyakit itu, dan kita boleh untuk bersyukur di penghujung tahun ini. Dalam kesempatan ini kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban selama tahun 2021 ini. Semoga mereka juga memperoleh waktu yang abadi, yang sebenarnya juga menjadi hak dan jatah kita sebagai anak-anak Allah. Tapi sebagai manusia kita diajak berani kembali untuk menyongsong tahun yang baru dengan semangat yang baru, tidak lagi sendirian, tapi kita diteguhkan bersama Bunda Maria dan Kristus yang menyertai perjuangan kita nanti. Semoga kita sungguh bisa menjalaninya dengan sungguh-sungguh bijaksana, menyongsong tahun yang baru dengan syukur dan juga dengan keprihatinan bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, sekaligus kita yakin dalam genggaman Allah kita melangkah sampai kapanpun Tuhan, terserah. Yang penting saya mau berjalan dengan Engkau untuk menyongsong waktu yang abadi. Berkat Tuhan menyertai kita semua.